mengasihi lebih sungguh. Anak-anak kami yang kami kasihi, yang berada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Amal undang untuk semuanya bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita mau mulai ibadah kita. Kita angkat lagu pujian, senyum dan bermuka gembira. Tuhan, kita mau wujud Tuhan lebih semangat lagi. Tapi sebelumnya Kakak Mei mau tanya, apa kabarnya anak-anak sekolah minggu HKI Cawang Cilitan? Masih ingat jawabannya apa? Iya, masih ingat. Oke, kalau Kakak Mei tanya, apa kabar di sekolah minggu HKI Cawang Cilitan? Jawabnya, sekolah minggu paling hangat. Bisa ya? Masih ingat ya? Oke, Kakak Mei sop adik-adik. Apa kabar sekolah minggu HKI Cawang Cilitan? Oke, kita mau angkat lagu pujian lagi, lebih semangat lagi. Kita mau angkat lagu pujian. Dengar dia panggil nama saya. Sambil tepuk tangan kita angkat lagu pujiannya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu.
kita mau dengerin Dasatita yang akan dibawakan oleh Amang Sintua. Kita angkat lagu pujian itulah dosamu. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Adik-adik, anak-anakku sekalian, kita akan mendengarkan Dasatita dari kelima sampai dengan ke-10. Tita kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita keenam, jangan membunuh. Tita ketujuh, jangan berzina. Tita kedelapan, jangan mencuri. Tita kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang samamu. Tita kesepuluh, jangan mengingini rumah samamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Oke, kita udah selesai dengerin Dasatita. Biarlah Dasatita boleh adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, sekarang kita mau angkat lagu pujian, Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi ya, bagaimana? Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau
kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, berarti kita sebagai anak-anaknya harus mengasihi sesama kita. Kita mau angkat lagu pujian lagi, kita mau bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian. Kedua tanganku mempunyai jari. Bangkit berdiri ya adik-adik, dengan penuh sukacita. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Kanan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, kedua tanganku. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat jalan serta Yesus. Kiri, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke, boleh duduk adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. 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 Kalau mampu, kalau
mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Engkau masih memberkati kami, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang memberkati kami, Engkau yang urapi kami dengan Roh Kudus-Mu saja ya Bapa, agar kiranya firman yang boleh disampaikan oleh Abang dan Kakak sekolah minggu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami sehari-hari dan boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, berbicara kepada kami. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan adik-adik. Mengasihi lebih sungguh. Hai, shalom adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Iya, kakak berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Senang sekali kakak Riris boleh sapa kalian, walaupun hanya dari media online, tapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita. Nah, adik-adik, kita boleh bertegur sapa, walaupun hanya media online, kita boleh dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat-sehat saja, itu semua karena kasih dari Tuhan. Nah, kira-kira siapa di sini yang udah siap mendengarkan firman Tuhan? Yang belum siap siapa? Nah, kalau sudah siap berarti harus siapkan telinga, hati, Alkitab, dan buku catatan. Kakak Riris berharap kalian boleh mendengarkan dengan baik walaupun hanya media online. Oke, firman Tuhan kita hari ini diambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayat 9 sampai 12. Sekali lagi ya, Roma 12 ayat 9 sampai 12. Yang sudah boleh katakan amin. Masih ingat kan Roma itu terdapat di mana? Jangan sampai lupa ya. Oke, kita mau baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi ya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Oke, kira-kira siapa yang tahu tema kita minggu ini? Kalau dilihat dari nats yang kita baca hari ini, ada yang tahu gak? Oke, tema kita hari ini adalah saling mengasihi. Di dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat 9 sampai 12 ini, kita bisa mengetahui bahwa Paulus adalah salah seorang yang dipakai Allah sebagai rasul untuk mengabarkan kabar baik pada zaman itu. Ya, Paulus adalah salah satu yang dipakai Allah sebagai rasul untuk mengabarkan kabar baik pada zaman itu. Kabar baik tentang Kristus sekaligus pengajaran firman dalam bentuk nasihat. Kalau kita lihat di ayat yang kita baca ini, itu berisikan mengenai nasihat untuk kita saling mengasihi. Oke, kira-kira menurut adik-adik kasih itu apa sih? Kasih itu apa? Iya, kasih itu adalah tanda sayang. Selain itu, oke, kita boleh buka Alkitab kita supaya kita mengetahui apa arti kasih itu dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Kita bisa lihat apa itu kasih di sini.
1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sekali lagi ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, itulah arti dari kasih. Kalau bisa dibilang kasih itu adalah kasih itu adalah sayang. Oke, kira-kira kepada siapa sajakah kita harus mengasihi? Apakah hanya kepada orang tua kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita? Kepada siapa kita harus saling mengasihi? Iya, di Alkitab sudah dibilang bahwa kita harus mengasihi kepada semua orang. Kenapa begitu? Iya, karena identitas seorang Kristen adalah kasih. Kita mengasihi orang lain karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Nah, terus kalau misalnya kita membenci orang, memusuhi orang, apa itu tandanya kasih? Tidak, itu bukan tandanya kasih. Itu adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, terus kira-kira di Alkitab ini udah dibilang bahwa kita harus mengasihi kepada semua orang. Kita tidak boleh melihat apakah dia kaya, ataukah dia miskin, dia jelek, dia cantik, dia hitam, dia putih. Itu tidak boleh kita lihat. Karena di Alkitab sudah bilang bahwa kita harus mengasihi semua. Jangan karena dia jelek, kalian musuhin. Karena dia miskin, kalian main geng-gengan cuma geng-geng orang kaya. Itu tidak boleh, karena semuanya sama di hadapan Tuhan. Begitu juga Tuhan mengasihi semua umatnya. Tuhan tidak memilih-milih, aku mengasihi dia karena dia putih. Tidak seperti itu. Nah, lalu kira-kira apakah kita harus mengasihi musuh kita? Siapa di sini yang punya musuh? Pasti ada orang yang tidak kita sukai. Lantas orang yang tidak kita sukai itu apakah harus kita kasihi? Jawabannya ialah iya. Karena di Alkitab ada kalimat bahwa kasihilah musuhmu, bukan bencilah musuhmu. Tapi Kak, bagaimana kita mau mengasihi musuh kita? Kita aja ngelihatnya udah males. Nah, di sini diajarkan bahwa kita harus mengasihi musuh kita walaupun itu mungkin sangat sulit untuk dilakukan. Tapi caranya itu adalah kita berdoa supaya Tuhan boleh mengubahkan hati kita, karena lewat doa kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk mengasihi musuh kita. Nah, tadi di ayat 9 sudah jelas tertulis. Kita baca ulang ya di ayat 9 ya. Di ayat 9 itu bunyinya sebentar ya. Di ayat 9 itu bunyinya, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jangan pura-pura di sini artinya kita tidak boleh munafik. Kita gak boleh namanya bersandiwara. Yang namanya kita mengasihi, kita harus tunjukkan, tapi bukan hanya perkataan, tapi dengan perbuatan. Nah, terus dibilang jauhilah, yang artinya kita tidak boleh melakukan perbuatan yang jahat. Contohnya kayak mengejek, membenci, itu nggak boleh, karena kita harus mengasihi. Nah, kasih itu juga harus tulus, tidak boleh munafik. Artinya ketika kita mengasihi orang lain, kita tidak boleh mengharapkan sesuatu dari orang yang kita kasihi itu. Contohnya nih, banyak sekarang yang kalau kita berteman di depan kita dia baik banget, tapi di belakang
dia ngomongin, apakah itu tandanya dia mengasihi kita? Tidak. Makanya dibilang di Alkitab, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, kita harus tulus, gak boleh namanya munafik. Nah, contoh kasih yang tulus itu adalah seperti kasih orang tua kepada kita sebagai anaknya. Kenapa Kak Karis bilang seperti itu? Karena ketika orang tua mengasihi kita, mereka melakukan semuanya itu dengan tulus. Mereka tidak memperhitungkan, mereka tidak mengharapkan imbalan. Nah, oke. Itu salah satu contoh. Tapi kalaupun orang tua mengasihi kita, terus tiba-tiba suatu saat orang tua memarahi kita, ngomel, itu bukan karena mereka tidak mengasihi kita, tapi mungkin ketika orang tua kita memarahi kita melakukan suatu kesalahan. Kalau kita melakukan suatu kesalahan, hendaklah kita menegur supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, sebenarnya adik-adik, kasih itu sederhana loh. Kasih itu sederhana tapi sulit untuk dilakukan. Banyak contoh-contohnya yang di sekitar kita. Contohnya kayak masa-masa pandemi ini, adik-adik melakukan belajar online di rumah yang pastinya tuh ada tugas atau mungkin ujian. Terus tiba-tiba teman adik-adik ada yang WA, bagi dong nomor jawaban segini gitu kan. Nah, adik-adik harus menegur supaya mereka tidak mencontek. Itu adalah perbuatan kasih, bukan pelit. Nah, kalau misalnya kita menegur mereka terus mereka bilang pelit, adik-adik gak boleh masukin hati. Adik-adik harus berbicara baik-baik. Artinya kalau misalnya adik-adik memberikan contekan kepada mereka, yang nantinya mereka tidak berusaha sendiri. Itu salah satunya menegur teman sama nyontek. Yang kedua, peduli sesama. Kayak sekarang pandemi ini banyak yang namanya kesulitan-kesulitan yang mungkin dialami. Contohnya kayak kekurangan makanan, kekurangan minuman. Nah, kalau kita punya berkat lebih, kita boleh memberikan itu kepada sesama kita yang membutuhkan. Itu adalah salah satu perbuatan kasih juga. Yang ketiga, kita tidak boleh egois. Yang keempat, menolong teman dengan sukacita. Nah, biasanya kan sering tuh kita kalau misalnya teman kita lagi ada masalah atau teman kita lagi kesandung, jatuh, kita bukannya bantuin tapi malah ngetawain. Itu tidak boleh, karena itu menunjukkan kita tidak mengasihi. Kita harus menolong dia. Oke? Nah, terus apa aja sih bukti kasih yang tulus? Yang pertama ada 4. Yang pertama itu menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Yang tadi Kak Karis bilang, kita harus melakukan yang baik dan jauhilah yang jahat. Yang kedua, mengasihi sebagai saudara. Itu udah ada di ayat yang ke-10a. Mengasihi saudara. Mengasihi sebagai saudara. Yang ketiga, saling mendahului dalam memberikan hormat. Itu ada di ayat 10b. Artinya ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua di jalan atau bertemu orang yang kita kenal, hendaklah kita menyapa, bukannya buang muka. Nah, yang keempat, tidak kendor dalam kerajinan. Itu ada di ayat 11. Kita harus terus rajin melayani Tuhan, gak boleh malas. Walaupun dalam pandemi ini kita masih bisa untuk mendengarkan firman Tuhan lewat dari online. Janganlah karena pandemi ini kita menjadi malas berdoa, malas membaca firman Tuhan, atau malas untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, bagaimana hendaknya kita sebagai orang percaya meneladani cara Kristus mengasihi? Nah, waktu itu pernah ada khotbah mengenai bahwa Roh Kudus hidup di dalam kita. Nah, itu adalah salah satu bentuk cara supaya kita meneladani kasih Kristus. Lewat dari Roh Kudus yang hidup di dalam kita bisa menunjukkan kasih kita kepada sesama dengan menaati Roh Kudus melalui firman Allah. Nah, itu adik-adik mengenai kasih. Artinya adalah ketika kita mengasihi, kita harus tulus. Kita tidak boleh pandang bulu. Kak, dia kan begini, dia kan begitu. Tidak boleh.
Karena yang Kakak Riris bilang, kita harus mengasihi kepada semua orang, walaupun itu, sekalipun itu musuh kita. Karena di Alkitab bilang bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Kita berdoa bagi dia supaya hati kita diubahkan dan dia juga mau berubah. Nah, ingat juga adik-adik bahwa kasih itu tidak hanya di mulut saja. Contohnya, Kak, aku mengasihi dia, tapi perbuatan yang kita lakukan menyakiti dia. Itu tidak boleh. Karena ketika kita berucap kita mengasihi dia, kita harus melakukan perbuatan yang menunjukkan bahwa kita mengasihi dia. Oke, kita mau buka lihat ayat hafalan kita dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-12. Sudah ketemu? Yohanes 15 ayat 12, kita baca bersama-sama. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sekali lagi ya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, di sini udah dibilang bahwa kita harus saling mengasihi karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Nah, firman Tuhan hari ini sangat jelas bahwa kita sebagai orang Kristen harus mengasihi semua orang yang ada di muka bumi ini. Tadi yang Kakak sudah sebutkan, contoh-contohnya itu banyak. Kita menolong, kita berdoa, itu adalah salah satu wujud bahwa kita mengasihi mereka, sekalipun itu musuh kita. Karena Tuhan suka, senang kepada anak-anak yang mau menaati segala perintahnya. Siapa di sini yang mau saling mengasihi? Iya, Kakak, walaupun kita sampai sekarang belum bisa, tapi kita harus terus mencoba lewat doa. Karena doa adalah kekuatan kita supaya kita boleh melakukan firman Allah. Oke, itu ayat hafalan kita Yohanes 15 ayat 12. Nah, untuk kreativitasnya, Kakak Riris mau adik-adik cover lagu mengenai kasih. Nanti videonya itu boleh kirim ke Bang Duben atau boleh di-upload di Instagram dan nge-tag IG-nya Sekolah Minggu HKI Cawangan Cililitan serta IG Kak Riris. Kak Riris tunggu ya. See you. Happy Sunday. Tuhan berkati. Oke, gimana firman Tuhan hari ini? Iya, firman Tuhan hari ini tentang mengasihi kepada siapa? Mengasihi kepada orang tua, mengasihi kepada keluarga, mengasihi kepada teman, terlebih lagi mengasihi Tuhan, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, makanya kita boleh mengasihi orang lain. Semoga firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan bagi adik-adik di dalam menjalankan kehidupan adik sehari-hari. Sekarang kita mau menutup ibadah kita. Kita mau angkat lagu pujian mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh.
kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kembali Tuhan untuk hari ini karena Engkau boleh memberkati ibadah kami melalui live streaming ini ya Bapa. Biarlah ibadah kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap kesehatan kami mengucap syukur untuk setiap tangan pengasihan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh sama-sama beribadah ya Bapa. Kiranya juga ya Bapa, firman-Mu hari ini ya Bapa boleh mengajarkan kami agar kami lebih mengasihi sama kami lagi ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk teman-teman kami ya Bapa, untuk adik-adik sekolah minggu yang mungkin pada saat ini ya Bapa mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Engkau yang jamah ya Bapa, supaya setiap sakit penyakit yang boleh diderita ya Bapa boleh menjadi kesembuhan, boleh menjadi sukacitaan bagi adik-adik sekolah minggu kami ya Bapa. Engkau juga berkati ya Bapa setiap abang dan kakak sekolah minggu ya Bapa. Engkau yang berkati pekerjaan mereka, Engkau yang berkati setiap karir mereka, setiap apa yang mereka kerjakan. Terlebih lagi ya Bapa untuk sekolah minggu, biarlah setiap program-program yang mereka rencanakan, yang kami rencanakan boleh berjalan ya Bapa seturut dan sekehendak-Mu ya Bapa. Inilah doa kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah doa kami ini melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh.